Halo, selamat sore sahabat Foodies. Selamat datang di Sedekah Ilmu Ramadan. Kembali lagi nih di event live sore hari ini. Oke, jadi Sedekah Ilmu Ramadan, upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Nah, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Oke, salam kenal, nama saya Balkis Asifa yang akan menemani sahabat Foodies nih di kegiatan sore hari ini. Nah, sahabat Foodies, simak terus acaranya sampai selesai karena pastinya materi sore hari ini menarik dan pastinya insightful nih buat teman-teman semuanya. Sama mau ingetin lagi nih, untuk sore hari ini teman-teman juga bisa share acaranya dengan cara screenshot event ini, lalu nanti upload di story Instagram ya. Jangan lupa tag @foodies.id. Nah, share juga ke teman-temannya biar sama-sama dapat ilmunya di ngabuburit sore ini. Oke, sebelum kita panggil narasumber hari ini, tapi mau cek dulu nih, suara saya aman gak ya? Boleh di kolom komentar kalau misalkan ada kurang jelas ya, boleh di info. Oke, kita lanjut aja. Ini say hi dulu sama Kario. Halo, selamat bergabung. Sore ini kita akan menghadirkan narasumber yang menarik pastinya, nanti bahasanya juga menarik banget. Sebelum kita panggil, saya izin menyampaikan nih untuk menginfokan sedikit mengenai tentang Foodies. Jadi Foodies adalah the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya adalah changing people's life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa juga nih untuk sahabat Foodies, kunjungi Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu menarik terkait bisnis kuliner setiap hari. Nah, jangan lupa juga nih yang aktif sering nonton YouTube, subscribe juga YouTube-nya Foodies karena udah ada lebih dari 1.000 lebih video edukasi bisnis kuliner. Dan itu bisa diakses secara gratis, jadi kalian bisa belajar mulai dari kelas-kelas yang gratis di YouTube-nya Foodies. Oke, nah ini untuk sahabat Foodies yang mau bertanya atau misalkan nanti ada info yang mau disampaikan nih ke narasumber kita, mau tanya-tanya langsung, boleh banget disiapin pertanyaannya dari sekarang. Atau nanti boleh nih di kolom komentar aja atau di Q&A di bawah ini yang ada tanda tanyanya ya. Oke, ini sambil aku invite aja ya langsung ya untuk narasumber sore hari ini. Sebentar, ini aku akan invite dulu. Nah, udah aku invite nih, nunggu join nih narasumber sore hari. Oke, ini udah join nih. Ada Mbak Sarita. Halo, selamat sore Mbak. Halo, selamat sore. Udah hadir nih narasumber Ya, kita, itu Mbak Sarita Suteja dari Foodies, edukator dari Foodies Academy. Nah, nanti sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait materi yang menarik banget ya Mbak ya hari ini. Oke, jadi gimana nih kabarnya Mbak Sarita sore hari ini? Alhamdulillah puasanya lancar. Alhamdulillah lancar. Nanti kita akan ngobrol bareng dan bahas bareng. Topiknya adalah trik menangani komplain customer dalam bisnis kuliner. Betul ya Mbak ya? Betul banget. Betul banget. Oke, nah ini untuk sahabat foodie semua, boleh banget keluarin catatannya karena pasti nanti materinya ini daging dan insightful. Jadi kalian bisa nyatet nih kira-kira poin apa aja yang bisa diaplikasikan di bisnisnya. Nah nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget di kolom komentar. Ini nggak akan saya tutup biar pada nanya, biar rame. Dan di kolom Q&A di bawah boleh juga ya. Oke, jadi kalau misalkan sekarang ngomongin komplain customer ya Mbak. Jadi kan sebenarnya komplain itu muncul dari keluhan customer. Nah, ini salah satu tantangan juga nih yang paling sering dijumpai dalam bisnis, terutama bisnis kuliner. Nah, apalagi kan kayak di era sosmed gini ya Mbak ya, ini cepet banget gitu. Ada keluhan dikit, ke sosmed muncul, langsung ke blast, cepet banget. Ini apalagi kalau misalkan udah nyampe media sosial seperti Instagram gitu kan, itu cepet banget viralnya.
Ini langsung aja nih, kita akan ngobrol dan tanya langsung ke Mbak Sarita terkait handling komplain itu seperti apa khususnya dalam bisnis kuliner. Nah, ini ngomongin soal komplain customer, biasanya ini komplain-komplain seperti apa sih Mbak yang sering terjadi dalam bisnis kuliner khususnya? Boleh Mbak, silahkan. Oke, nah mungkin kalau ngomongin soal komplain di bisnis kuliner ya, kayaknya aku harus bagi dua bagian besar nih. Yang pertama, biasanya komplain itu seputar produk, apakah makanannya, apakah minumannya, dan lain sebagainya tuh. Nah, yang kedua itu biasanya soal layanan. Biasanya cuma dua hal itu aja sih, Balkis ya, yang Ya. biasanya terjadi di lapangan gitu ya. Nah, kalau soal produk misalnya ya, ini tuh kan karena kita bisnis kuliner ya, itu kan kalau nggak makanan minuman ya. Nah itu biasanya tuh kalau produk tuh tidak sesuai ekspektasi dari konsumennya. Apakah misalnya yang sering banget kejadian, kok nggak sama gambarnya? Ya, oh Gambarnya iya gede benar. gitu kan. Tahunya kok pas sampai loh kok kempes gitu kan. Nah ini yang Iya. sebenarnya kadang-kadang sering banget kejadian. Atau misalnya kayak kurang asam lah, kurang manis, lupa ditambahin gula, lupa ditambahin lupa atau kebanyakan gula gitu ya. Nah itu Iya, yang sering iya. banget terjadi ya. Kan tadi pertanyaannya kan komplain-komplain kayak apa gitu. Nah kalau aku sih cuma bilang yang pertama tentang produk. Nah yang paling sering banyak yang sering banget jadi viral itu biasanya tentang layanan. Either Hmm, dari yang oke. ya kan, maksudnya dari yang misalnya yang ringan-ringan lah, misalnya salah antar atau misalnya aduh si mbaknya makanannya enak tapi mbaknya jutek misalnya gitu kan sering kayak gitu kan. Itu kan sering banget Iya. kejadian. Atau sampai yang berat misalnya kayak keracunan makanan, amit-amit sih ya, nggak mau ya, nggak Iya. mau gitu. Tapi sempat kan beberapa kali ada yang sampai viral tuh misalnya kasirnya misalnya mengasari konsumen misalnya, itu kan pernah aja juga yang kayak gitu. Jadi sebenarnya Iya. kalau boleh dikategorikan kategori besarnya itu ya sebenarnya cuma dua tadi ya, apakah itu mengenai produknya, makanan, minumannya, sama yang kedua sama ini kalau layanan juga bukan cuma jutek ya, kadang-kadang lama Oh lama iya. banget. Atau misalnya lamanya tuh gini, bisa jadi saya pesan terus durasinya lama banget, atau bisa juga saya pesan, orang lain pesan, kok yang lain keluar duluan dibanding saya. Oh, Itu juga itu sering sering kan, banget terjadi. sering Iya banget. Nah benar. itu kan sebenarnya jatuh-jatuhnya balik lagi ngomongin masalah layanan ya, dimana kalau udah ngomongin apa namanya, kalau untuk ngomongin masalah servis atau layanan itu kadang-kadang kita memang suka jadi keburu panik duluan gitu kalau diprotes sama konsumennya gitu. Nah makanya mungkin satu hal yang teman-teman juga sebagai pebisnis kuliner ya harus banget untuk punya mindset yang positif itu adalah gini, harus punya mindset jangan antipati sama komplain, tapi mindsetnya itu Iya. adalah komplain itu sebenarnya adalah masukan untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin segitu dulu deh. Oh, oke, jadi sebenarnya bisa dibagi dua nih Ya, komplain-komplain yang sering terjadi, bisa dari produk dan juga dari servisnya sendiri ya Mbak. ya. Oke, nah ini dari awal udah ada notes nih, kalau komplain itu kita sebagai pebisnis jangan abai gitu ya sama komplain apapun gitu, meskipun itu ringan tapi harus diatasi gitu ya Mbak ya. Ya. Oke, itu tadi soal komplain-komplain seperti apa yang terjadi. Tapi ini teman-teman juga mungkin pengen tahu nih, gimana sih caranya gitu ketika memang ada komplain-komplain yang masuk, yang datang, tapi bingung nih cara handlingnya itu seperti apa. Nah, ini kan tadi judulnya trik menghandle apa komplain customer. Ini boleh banget dijelaskan nih Mbak, triknya itu sebenarnya ada apa aja sih? Nah, mungkin gini, sebenarnya nggak ada trik khususnya ya, tapi mungkin aku akan jelasin mengenai apa step-stepnya. Intinya Mm-mm. kalau ada orang komplain ya pastinya harus ditanggapi ya. Jadi jangan, tadi yang aku bilang, jangan sampai antipati, sama mungkin jangan sampai gimana ya, kayak kita tuh ngumpet gitu. Kalau di, kan biasanya yang terjadi itu ya karena saking paniknya eh, Mm-mm. kayak aduh saya kayak belaga nggak lihat deh, belaga nggak lihat gitu, nggak bisa gitu. Kalau yang namanya Iya. komplain customer itu harus wajib
tanggapi. Tapi kan poinnya itu adalah kalau ngomongin komplain itu adalah bagaimana cara menanggapinya, kan itu yang lebih penting ya gitu kan. Bagaimana Betul. kita menanggapinya. Nah, dan tadi aku harus ulangin ini berkali-kali ya. Jadi mau itu owner atau manajemen itu harus punya mindset bahwa komplain itu tidak boleh dihindari, tidak boleh juga diantipati gitu, tapi harus diterima gitu. Kalau bahasa Inggrisnya mah di embrace gitu, dirangkul gitu ya. Karena mau bagaimanapun juga pasti kan setiap kita tidak pernah mungkin sempurna ya, itu mah pasti gitu. Jadi komplain itu pasti udah menjadi keseharian kita. Jadi yang harus dilakukan itu adalah ya merangkul dia gitu. Dan satu mindset penting lagi ini sebenarnya agak lucu sih, ini meminjam istilah yang dulu banget aku nggak terlalu pengen nyebut namanya sih sebenarnya. Jadi dulu tuh ada satu selebgram yang pernah ngomong gini. Jadi kalau misalnya kan ada haters sama ada lovers ya. Kalau lovers kita nggak usah bahas ya. Udah pasti senang kita ya kalau punya lovers ya. Tapi kalau sebagai selebgram itu kan kalau punya haters itu kan suka aduh pusing gitu ya. Nah, ada satu selebgram yang dulu pernah ngomong gini, aku melihat haters aku kalau misalnya ngomong sesuatu yang jelek tentang aku mempersepsikan bahwa komplain dan kata-kata haters aku itu adalah bentuk rasa kasih sayang haters aku ke aku, kata dia gitu. Nah, gini, jadi kenapa aku sebutin itu ya? Karena gini, karena kalau boleh ditarik kesimpulannya dari kalau kita sebagai pebisnis kuliner. Kenapa tadi aku bilang nggak boleh ada antipati? Karena gini, kita harus punya mindset bahwa orang yang komplain itu artinya dia masih sayang dan peduli sama brand kita sebetulnya. Gitu. Kenapa? Karena dia punya keinginan, kerepotan untuk mau ngomong ke kita. Padahal sebenarnya dia bisa diem aja ya sebenarnya ya. Cuma nanti sedihnya nanti munculnya di sosial media gitu ya. jangan sampai gitu. Tapi gini, yang paling penting harus ditanggapi tentunya ya. Jadi punya mindset, pokoknya kalau yang namanya komplain itu adalah untuk rasa kasih sayang. Ya gitulah. Gitu, untuk membangun kita. Tapi jangan lupa, triknya adalah gini. Yang pertama kita harus menanggapinya itu sesuai SOP ya, harus sesuai SOP. Jadi harus dikategorikan dulu komplainnya seperti apa. Jadi kalau bisa ini dilakukan sebelum ada komplain, sebelum kita bikin bisnis. Tapi kalau misalnya enggak juga, sambil jalan itu wajib banget harus kita lengkapin si SOP ini. Jadi yang pertama kita harus kategoriin dulu komplainnya. Ada yang komplainnya itu misalnya di lokasi gitu ya, di lokasi itu di outlet fisik kita lah gitu, apakah dia marah-marah, apakah dia itu yang berat ya, tapi ada juga yang mungkin manggil terus ini kenapa gini, ini kenapa gitu lah ya, ada kan yang begitu ya. Nah ada juga yang komplainnya itu lewat online juga banyak juga ya, kita harus kategoriin lagi nih, misalnya ada yang lewatnya sosial media, misalnya kayak Instagram, TikTok, Facebook, Twitter gitu kan. Ada juga yang mungkin lewat online-nya itu Google Business Review misalnya, itu kan juga sering ya kejadian gitu. Nah itu harus kita kategorikan dulu. Kemudian yang kedua, kategori selain lokasi dan di online, itu adalah kita harus kategorikan dulu komplainnya itu ringan, menengah, atau berat. Ringan yang tadi aku bilang kurang gula lah, kurang kerupuk, kurang yang kecil-kecil lah gitu kan. Kemudian kalau yang medium tuh misalnya gitu kan, produknya nggak sesuai ekspektasi, kurang matang misalnya, atau kurang garam gitu ya, itu atau misalnya pisang gorengnya kurang matang misalnya, kurang lama apinya, kurang gede misalnya, atau yang ada komplainnya juga yang berat misalnya kayak amit-amit nggak mau itu kayak misalnya keracunan makanan misalnya kan. Nah setelah dikategorikan gitu ya, baru masing-masing dibuat tuh SOP untuk menanganinya, dan juga PIC-nya siapa yang bertugas untuk melakukan feedback terhadap komplain tersebut. Biasanya kan kalau di lokasi ya mungkin kalau nggak supervisor, outlet manajernya gitu ya, atau kalau misalnya atau waiter, tapi cenderung biasanya supervisor sih, atau si outlet manager atau ownernya, kadang-kadang kan suka begitu ya gitu. Kalau online, nah ini juga harus ditugaskan misalnya ke sosial media manajernya, adminnya gitu ya. Nah, jadi tapi ini harus benar-benar dikasih PIC, ditunjuk orang yang harus menjawabnya seperti apa. Itu dulu mungkin ya.
Oke, jadi tadi lebih ke mengkategorikan dulu Ya, apa ya, jenis komplainnya ringan, medium atau cukup berat gitu. Nanti SOP-nya dibuat masing-masing karena mungkin treatmentnya akan berbeda ya Mbak ya. ya, Hmm, ya, oke, benar. ya, ya, ya. Setelah setelah itu tuh, setelah kita tahu nih untuk mengkategorikan komplain-komplainnya tadi yang 3 kategori tadi, terus membuat SOP, menentukan PIC-nya siapa, itu gimana cara apa ya mengeksekusi dari apa yang udah kita siapin nih, tadi udah nyiapin SOP, terus gimana memastikan kalau kita itu akan menyelesaikan si komplain ini gitu. Nah, sebenarnya lanjutannya ya. Jadi setelah Mm-mm. kita punya PIC, kita punya SOP gitu ya. Nah, jangan Mm-mm. lupa sebelum kita beresin ya, sebelum sampai ke konsumen banget, itu sebaiknya dari perusahaannya ya, itu melakukan yang namanya simulasi ya. Oh ya, sorry. Hmm. Pada saat kita bikin SOP, itu wording per wordingnya, step-stepnya itu harus melibatkan tim legal juga ya, Mbak Akis ya, gitu. Karena gini, Oke. karena ada beberapa hal yang mungkin ini sedikit yang tahu gitu. Jadi misalnya kalau kita melakukan misalnya apa ya, ada komplain dari customer gitu ya. Nah, Mm-mm. hindari penggunaan kalimat maaf atas kesalahan saya misalnya. Karena Oh, kalau kita iya. menyebut gitu artinya kita membenarkan bahwa kita salah gitu. Tapi Oh iya. kalimat yang harus diucapkan itu adalah maaf atas ketidaknyamanannya. Apakah bisa? Nah, Hmm. kemudian tawarkan either itu solusi atau penggantian. Biasanya seperti itu kan. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Apakah bisa makanannya kita ganti dengan yang baru, misalnya seperti itu. Dan pada saat menangani komplain, apalagi di outlet ya, di cabang gitu ya, sebaiknya juga ditanganinya itu oleh minimal 2 orang. Kenapa? Karena sebenarnya secara fungsinya yang mau baik itu yang si A atau si B ya, tapi dua-duanya itu tujuannya itu agar ada saksinya gitu. Jadi Hmm. ya kan gitu. Jadi sebenarnya ini tuh lebih ke arahnya lebih ke apa ya? Ini juga sebenarnya adalah hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak disadari lah sama banyak orang. Dan kalau misalnya kita punya SOP gitu, SOP misalkan pembuatan produk gitu ya. Nah, itu kalau ada itu wajib sekali untuk di-print dalam bentuk fisik, itu disimpan di outlet masing-masing. Itu sebenarnya adalah Hmm. beberapa bukan trik ya, tapi apa ya? Beberapa checklist yang harus dilakukan sebenarnya sama pebisnis kuliner gitu. Nah, dan Hmm. sorry tadi nyambungin yang tadi ya, setelah kita punya Iya. SOP, setelah kita punya PIC yang untuk Hmm. ditugaskan sebagai penanggung jawab, itu jangan lupa SOP-nya itu harus wajib banget ditrainingkan dan disimulasikan gitu. Karena Oh, kadang-kadang ini kalau kita cuma nulis-nulis kan kita kayak berandai-andai ngebayangin iya. doang kan. Nah, Iya. kalau tidak disimulasikan atau ditrainingkan itu biasanya nggak ketemu tuh detail-detail bolong-bolongnya gitu loh apa ya. Kadang-kadang oh iya ya kalau misalnya nanya ini nanti komplain customernya seperti ini, kita feedback seperti ini, nanti akan ada pertanyaan lanjutan misalnya. Nah, itu kan Iya, iya. sebenarnya itu sebabnya kenapa kita harus simulasi terus-menerus. Dan setelah udah dapat kira-kira pertanyaannya akan nyambungnya ke arah mana, kemudian didokumentasikannya dalam bentuk tulisan dan di taping dengan video. Jadi ketika di training itu direkam dengan video. Hmm. Tujuannya apa? Tujuannya agar jadi kalau misalnya terdapat pergantian personil ya kan kita nggak pernah tahu ya kadang-kadang kan apakah itu tim outlet, apakah itu admin gitu kan, baik ini online maupun offline. Kalau offline kan mungkin yang paling dekat dengan konsumen itu kan pastinya kan waiter sama runner ya. Kemudian ada Iya. supervisor, kemudian ada outlet manager. Kalau di sosial media atau mungkin admin e-commerce, admin WhatsApp bisnis itu kan personilnya juga pastinya akan menerima komplain juga biasanya. Nah, Hmm. baik yang manapun itu biasanya kan dalam sebuah perusahaan bisa saja terjadi turnover, orangnya ganti. Hmm. Kan gitu ya. Nah, ketika orangnya ganti kalau kita nggak punya SOP tertulis baku dan video, nah yang terjadi itu pada saat kita mau training diulang lagi semuanya kan.
gitu. Sedangkan Oh iya ya kan, betul. sedangkan nggak semua hal itu akan persis sama gitu kan. Kalau orang suruh baca kan kadang-kadang tergantung emosi jiwa ya. Kalau lagi baik, lagi on, cenghar, ngerti gitu kan. Iya, Tapi kalau suasana hati lagi apa namanya ya, lagi mumet gitu. galau gitu kan, lagi atau abis apa sih namanya, abis di ghosting gitu ya, itu kan melo gitu ya. Nanti jangan-jangan apa yang dibaca itu jadi nggak masuk gitu ke otak, Beda jadi ya. bingung gitu. Iya kan, jadi Mm-mm. jadi sulit sekali gitu kalau kalau kita dalam bentuk tulisan itu sulit gitu, karena Mm-mm. orang tuh akan membaca dan memahami tergantung dari suasana hatinya kan gitu. Tapi Iya. beda ketika kita minta orang untuk nonton videonya, minimal dia tuh Mm-mm. bisa nyontek persis sama seperti yang diomongin di video kan. Jelek-jeleknya lu Iya, iya. ikutin deh apa yang orang itu lagi ngomong gitu kan. Apa yang orang itu lagi ekspresikan nih, misalnya kan hadapi jawab pertanyaan komplainnya customer dengan senyum misalnya. Nah, senyum tuh gimana? Kan gitu ya, apakah Beda-beda nih iya, senyumnya. apakah misalnya senyumnya cuma narik bibir gitu misalnya, ya gitu deh Pak gitu, tapi kan senyumnya kayak paksa gitu kan apa. Iya, Nah, senyumnya iya. itu gimana gitu, senyum yang tulus tuh kan nggak bisa ditulis gitu. Jawab, Mm-mm. hadapi dengan senyum tulus misalnya. Nah, senyum tulus tuh gimana gitu kan, ya kan. Agak bingung gitu, Iya, tapi ketika kita agak ada bingung. videonya gitu kan, oh senyum tulus tuh begitu gitu kan, oh cara menarik mukanya kayak gitu gitu, minimal tuh bisa dicontoh. Nah, jadi itu Iya, penting iya. banget. Jadi setelah kita punya SOP, kemudian Mm-mm. kita rekam pakai video gitu kan, rekam pakai video, kemudian ditrainingkan. Jadi trainingkannya itu bisa dengan diomongin begini, bisa juga udah deh kamu nonton videonya aja, coba kamu ulangin apa yang ada di video itu. Rasanya kalau disuruh Mm. ngulang 3-4 kali harusnya sih nempel lah ya. Gitu kan. Harusnya Atau nempel. misalnya mau buka cabang baru, kan kalau mau buka Iya. cabang baru orangnya banyak tuh yang mau ditrainingin, puter aja videonya, suruh mereka apa ya, role play ya kalau tim outlet bilang apa, Mm-mm. simulasi ini loh, ada yang jadi konsumen, ada yang jadi Oh iya. tim manajemen kan gitu ya, kalau ininya Iya, marah iya. ini harus ngomong apa gitu. Nah itu kan, tapi Mm-mm. kalau ada videonya itu tinggal diputer berulang-ulang aja kan gitu. Jadi itu ya Iya. mungkin ya. Akan lebih mudah ya. Mungkin orang juga akan lebih mudah dapat tuh kalau lihat visualisasinya seperti apa ya, Mbak ya. Oke, tadi udah tuh dari mulai kita harus siapin apa, membagi ini mengkategorikan komplainnya seperti apa, terus apakah harus dibuat SOP yang seperti apa, terus mensimulasikan nih ke karyawan kita harus seperti apa. Tapi kalau ngomongin tadi kan soal ada PIC-nya nih masing-masing dari setiap kategori komplain. Ini kalau misalkan berbicara soal bisnis yang masih scale-nya kecil nih, ini masih cuman ada 1-2 orang aja nih yang handle. Apakah akan cukup sekumplit itu untuk apa ya, persiapannya kayak siapin SOP dan segala macamnya, atau itu seperti apa ya, Mbak? Kalau misalnya bisnisnya masih kecil, biasanya nih ya, biasanya itu yang masih turun di lapangan tuh biasanya owner-ownernya, bener nggak? Gitu. Nah, mungkin gini, bisa mungkin belum belum ada SOP masih possible, tapi teman-teman pebisnis kuliner itu harus punya apa ya, kemauan gitu, persistence untuk bikin SOP. Kalau misalnya bisnisnya itu berencana untuk besar, kecuali ya bisnisnya saya mau 1 outlet aja, saya akan selamanya di sini, ya itu nggak apa-apa kalau nggak gitu kan. Tapi kan biasanya orang tuh kan bikin bisnis itu pengennya kan membesar ya, scale gitu kan. Jadi Iya. banyak cabang, atau misalnya bukan banyak cabang tapi satu cabang tapi membesar misalnya gitu kan. Kayak mungkin kalau kita kayak inilah Sate Marangi Hajayati yang di mana, Jadi jadi lupa. Kok saya jadi lupa sih? adalah Gimana? eh Bukan yang di Bandung di ya? Yang di di mana? Purwakarta. Ya, Eh, Purwakarta. Itu kan dari Purwakarta ya? kecil gede 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 kan gitu. Jadi ada juga orang-orang yang mungkin punya bisnis. Saya mungkin nggak mau loncat kotanya gitu, tapi saya mau menuhin Bandung, saya menuhin Surabaya, menuhin Medan, menuhin kota ini gitu. Nah itu kan juga bisa ya. Atau saya maunya satu titik, tapi saya bikin makin lama makin gede, itu juga bisa. Nah artinya itu kan
sebenarnya akan ada satu titik di mana ownernya nggak akan bisa handling semua komplain yang ada kan gitu ya. Gitu. Iya. Jadi harus punya kemauan dan keyakinan gitu untuk tetap SOP, yang namanya SOP itu wajib banget untuk dibuat, karena untuk menduplikasi servis atau layanan atau cara menangani komplain itu harus ada apa ya, hacknya lah gitu ya. Nah, salah satunya itu dengan cara membuat SOP. Jadi orang lain bisa tangani dengan kualitas yang sama kan gitu. Jadi Iya, iya. kalau misalnya masih kecil ya mungkin memang SOP-nya belum ada, tapi harus dibuat. Harus dibuat, dan saat ada komplain-komplain masuk jadi udah ready ya harus Ya. melakukan apa gitu ya. Kalau nggak Nggak nanti bingung semua lagi harus. owner yang kerjain. Iya, 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 betul. Itu tadi caranya nih. Tapi gimana nih? Apa sih kalau yang perlu dilakukan nih? Kalau ternyata komplainnya itu tuh nggak bisa diatasi dengan baik, padahal kita juga udah membuat SOP yang tadi disebutkan oleh Mbak Sarita. Sebetulnya gini, Mbak Kis, kalau ngomong komplain itu sebenarnya harusnya tidak ada komplain yang tidak bisa ditangani ya, harusnya ya. Biasanya itu terjadi kalau kasusnya berat, misalnya kayak ini aku nggak sebut brandnya lah ya gitu, tapi dulu banget ada tuh satu kejadian di mana di apa namanya, di produknya itu ada binatang misalnya kan, teman ada bekas organ tubuh binatang misalnya gitu di satu di produknya gitu. Nah itu kan sebenarnya sangat fatal ya gitu. Nah itu kan sebetulnya bukan tidak bisa ditangani gitu, dan misalnya karena ada organ binatang itu udah terlanjur viral kan gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan tidak bisa ditangani, memang sudah viral, tapi kalau nggak salah waktu itu yang dilakukan itu adalah yang pertama ya tentu saja minta maaf atas ketidaknyamanannya, itu mah sudah pasti ya gitu. Nah sama yang kedua yang harus dilakukan paralel dengan jadi gini, setelah minta maaf atas ketidaknyamanannya, langkah kedua itu harus paralel dilakukan adalah yang pertama itu adalah nge-tracing apa yang terjadi di lapangan. Itu yang pertama. Itu yang langkah kedua yang harus dilakukan. Langkah kedua yang harus paralel dilakukan juga adalah si manajemen atau owner itu harus banget cari kontak orang yang memulai komplain tersebut, ya gitu. Jadi itu harus dilakukan kan gitu ya. Jadi tadi aku bilang tidak ada komplain yang tidak bisa ditangani sebetulnya ya gitu, walaupun berat gitu. Jadi harusnya semuanya bisa ditangani. Nah ketika kita tracing ke lapangan, kita wajib harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu lewat misalnya gitu kita checking lewat CCTV kah, kita tracing lewat orang-orang yang ada di lingkungan kah, saksi-saksi lah ini kalau ngomong kasus ya, saksi-saksi kita tanya sebetulnya yang terjadi yang benarnya apa. Dan biasanya di outlet itu baik itu di apa namanya, di tempat produksinya atau di ruang konsumennya, area konsumen itu biasanya ada CCTV-nya. Nah itu yang harus kita cari tahu lebih dalam. Paralel kita harus cari tahu juga orang yang memulai komplain tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk yang pertama untuk disapa, kemudian yang kedua untuk kenalan lebih jauh mungkin ya gitu, dan diajak kalau memungkinkan sih sebenarnya ketemuan gitu, kalau memungkinkan ya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, minimal tuh kita harus bisa merich dia, either misalkan lewat telepon atau apa. Yang penting kita harus telepon dan kita meminta maafnya langsung ke yang bersangkutan gitu. Setelah itu baru kita kan bisa cocokkan ya sebenarnya fakta yang terjadi apa. Kalau memang kelalaiannya memang ada di kita gitu ya udah pasti kita minta maaf gitu kan. Tapi kalaupun misalkan nih kelalaiannya tidak ada di pihak kita, tetap kita yang minta maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi customer is apa ya, lebih tinggi dari kita, ibaratnya customer itu harus kita posisikan bukan lebih tinggi, sebagai teman kita lah ya. Tapi dia itu walaupun mungkin kita tidak salah, kita tetap harus minta maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi buang jauh-jauh egonya lah gitu kan. Karena memang itu yang harus dilakukan kita. Jadi setelah kenal, kita minta maaf atas ketidaknyamanannya, kemudian kita coba tawarkan solusi atau apa ya, cara penyelesaian sebetulnya kepada orang yang komplain tersebut
Kenapa? Karena banyak banget terjadi di luar sana ya. Customer yang komplain ya, customer yang komplain ketika kita tanganinya dengan baik gitu ya, kita kasih mungkin cara penyelesaiannya yang mungkin win-win buat kita berdua gitu ya. Malah nggak jarang customer yang komplain itu menjadi supporter kita, bahkan dia itu mau mengendorse kita kadang-kadang gitu loh. Bahkan hubungannya jadi lebih baik dari sebelumnya, kan seperti itu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku sih, sebetulnya tidak ada komplain yang tidak bisa ditangani. Cuma memang ada yang berat banget, misalnya kan, ada yang ringan. Nah mungkin tadi agak sulit untuk ditangani itu yang berat biasanya kasusnya. Yang berat kasusnya ya. Oke. Jadi sebenarnya pasti harus sebagai pebisnis nih harus pinter nih nyari solusinya seperti apa. Even itu sih masalah yang medium ke atau besar gitu ya, sekalipun agak sulit gitu untuk di handle, tapi itu harus dicari tahu solusinya seperti apa ya Mbak ya. Oke. Tapi kadang ditemuin juga kalau misalkan ada, tadi kan ngomongin soal ego, jadi meskipun kesalahan tidak ada dari brand dari kita gitu sebagai pebisnis kuliner, kita harus nurunin egonya. Tapi kadang ada nih customer yang beneran kayak udah udah nggak mau disalahin terus ngeyel. Itu apakah kita tetap harus menjaga ego atau gimana sih tuh kan? Kadang greget aja gitu, ada aja customer yang pokoknya lu yang salah gitu kayak gitu. Itu gimana Pak? Balik lagi harus ada SOP-nya. Jadi kadang-kadang gini loh, kita di pihak di pihak pemilik bisnisnya ya gitu, kita memang harus punya kesabaran yang super sangat panjang sekali gitu kan. Jadi makanya tadi harus ada SOP-nya. Jadi misalkan ada yang ngeyel kita udah punya SOP-nya, jadi udah ada jawabannya gitu. Cara kita menanggapi adalah jawabannya itu kan gitu. Makanya tadi harus ada SOP dan harus dikonsultasikan dengan tim legal tadi. Jadi ada kalimat-kalimat yang sifatnya aman gitu loh. Nah itu yang harus dibicarakan dengan tim legal ya. Jadi harus dilibatkan lah tim legal ini, kira-kira kalau saya mengatakan seperti ini apakah ada konsekuensi hukumnya atau enggak. Intinya kita maunya kan aman gitu ya. Jadi kalau konsumennya ngeyel gitu kan, ngeyel ya kita udah bisa ngadepinnya, tapi yang paling penting itu adalah harus panjang sabar, harus nggak boleh sambil marah gitu kan. Jadi ya kan gitu. Jadi kalau pernah tahu gitu ya, kayak misalkan pernah nggak sih kita nelfon ke customer service-nya, either itu bank atau misalnya customer service-nya telco gitu. Itu kan mereka selalu ada SOP-nya kan. Jadi sampai aku lupa, kalau nggak salah sampai kalau misalnya customernya ngawur gitu, ngawur udah kemana-mana gitu ya, pakem lah gitu, ngajak ketemu lah, atau misalnya ngajak pacaran lah, ngajak curhat, udah aneh-aneh gitu. Iya, SOP-nya itu adalah dia harus menyebutkan satu kalimat di mana maksimal 3 kali dia sebutkan. Kalau konsumennya tetap ngawur, dia diperbolehkan untuk menutup telepon gitu. Dia diperbolehkan menutup telepon dengan kalimat penutup seperti itu gitu misalnya. Jadi pasti ada sih, maksudnya pasti ada closingnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak di offline, mungkin pertanyaan di offline ya, bukan di online ya. Nah kalau di offline, sebisa mungkin kalau di area konsumen yang terbuka gitu ya, itu disamperin gitu ya, minimal berdua, kemudian dia coba ditangani. Kalau memang ternyata sulit sekali ditangani, daripada dia misalnya dia marah-marah atau gebrak-gebrak meja, usahakan untuk untuk meredam marahnya dulu. Intinya itulah, meredam marahnya dulu agar dia tidak liar gitu loh, lepas liar, karena mengganggu kenyamanan konsumen yang lain tentunya kan gitu kan. Jadi itu sih, jadi masing-masing case selalu unik sih Balkis. Unik ya. Bapak lagi tadi yang udah sampai ngawur kemana-mana, ngajak yang aneh-aneh gitu ya Bu ya. Oke, nah ini kalau misalkan ngomongin soal relationship dengan customer, kalau misalkan customernya yang emang dia nerima-nerima aja nih, ini
untung banget nih buat kita bisa diajak kerjasama nantinya, atau misalkan tadi bisa endorse brand kita juga gitu kan. Tapi kalau misalkan customer-nya yang udah oke, dia di awal setelah di handle dia nerima nih untuk apa namanya, nerima kalau oke lah gitu. Tapi kalau misalkan dia udah ngerasa kecewa, nah ini kan pasti ada apa ya, relationship yang berbeda nih. Nah, terus gimana sih kita sebagai pebisnis kuliner kalau udah ngadepin customer yang emang udah ngerasa kecewa dengan servisnya kita, even itu udah ditangani semaksimal mungkin nih oleh pebisnis kuliner tadi, itu gimana cara memperbaiki hubungan dengan customer yang seperti itu? Apakah kita terus apa ya, melakukan sesuatu yang emang bisa kembali lagi, atau itu gimana sih Mbak? Boleh dijelasin nggak? Mungkin gini ya, kan kini kalau ngomongin orang komplain, marah, atau misalnya tidak puas gitu dengan sebuah kondisi atau sebuah produk, itu intinya yang paling penting, kita yang sebagai pebisnis kulinernya, sebagai pihak yang satunya lagi gitu, intinya kita mohon maaf untuk ketidaknyamanan itu pasti. Kemudian kita akan berusaha untuk membuat si konsumen itu menjadi lebih nyaman. Apakah mungkin lewat solusi-solusi misalnya gitu ya, apakah kita memberikan komplimen, apakah kita memberikan dia layanan yang ekstra misalnya, atau memberikan voucher tambahan dan lain sebagainya. Nah, kalau semua hal yang dirasa sudah cukup maksimal sudah dilakukan, ya sebetulnya balik lagi ke konsumennya ya, karena kan kita juga harus menghitung kali ya customer lifetime value dari customer yang satu dengan yang lainnya. Jangan sampai customer yang mungkin datangnya juga mungkin sebulan sekali gitu ya, akan menghabiskan kita yang terlalu besar gitu. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengembrace dia juga gitu loh. Karena kan nggak semua gini, tidak semua orang yang komplain itu punya maksud yang baik ya. Ada beberapa orang yang memang cari-cari masalah gitu. Ya kan? Ada ya. Ya kan sebenarnya kayak hubungan kita lah sesama manusia. Saya salah sama kamu, tapi saya udah minta maaf, tapi kamu nggak mau maafin. Ya terus saya harus gimana? Aku kudu piye gitu kan? Kan gimana gitu? Saya tidak mungkin memaksa kamu untuk mau maafin saya. Itu kan balik lagi ke masing-masing orang. Begitu juga mungkin dengan konsumen. Yang penting kita punya SOP, kita punya niat baik gitu ya. Kita punya niat baik, kita punya SOP, kita jalanin SOP-nya. Tapi tentunya dengan tulus ya gitu, dengan tulus. Dan kita sudah mengusahakan semua upaya gitu kan untuk membuat konsumen kita kan nyaman. Soal konsumennya jadinya nyaman atau enggak itu balik lagi ke konsumennya. Tapi kita udah berusaha dengan segala daya upaya. Oke, jadi pokoknya lakukan semaksimal mungkin gitu dengan tadi SOP yang udah kita persiapkan, terus nanti treatment-treatment yang emang harus dilakukan semaksimal mungkin gitu ya Mbak ya? Ya. Oke, itu tadi kan soal menghandle komplain-komplain yang terjadi nih dalam bisnis. Tapi ini mungkin ini terakhir ya pertanyaan dari saya. Ada nggak sih kalau tips nih yang bisa dilakukan untuk menghindari komplain-komplain yang akan terjadi gitu? Kalau tadi kan komplainnya udah datang, terus gimana caranya kita menghandle itu? Tapi sebelum komplain itu terjadi, nah ini ada nggak sih kayak tips dan trik yang bisa apa ya, untuk meminimalisir komplain-komplain tadi? Itu ada nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau ngomongin komplain ini erat kaitannya juga sebetulnya dengan SOP yang ada di operasional ya gitu. Jadi sebenarnya trik mudahnya itu adalah ya kita di lapangan itu harus benar-benar checking dan double checking gitu. Apakah SOP penyajian makanan, pengolahan makanan, apakah SOP service itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak kan gitu ya. Gitu. Karena biasanya konsumen tadi dia akan komplain itu kan cuma dua, kalau nggak produk layanan kan selalu itu ya, kalau nggak produk layanan selalu dua itu. Dua itu sebetulnya bisa diantisipasi dengan menjalankan SOP sebetulnya itu gitu. Dan tapi kan aku paham sih, maksudnya ya manusia itu selalu ada sisi-sisi capeknya lah ya gitu. Makanya kenapa yang paling sering terjadi itu sebenarnya di layanannya kan, yang paling sering terjadi gitu.
Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kadang-kadang di produk. Nah, di produk juga kadang-kadang kesalahannya kan terjadi karena kelalaian manusia juga gitu kan, kesalahan memproses SOP pembuatan produk kan biasanya itu yang menyebabkan produknya itu tidak sempurna atau tidak sesuai ekspektasi dari konsumen. Jadi tadi salah satu bukan trik lah ya, tapi salah satu checklist yang harus diperiksa berulang-ulang itu adalah SOP-nya. Balik lagi gitu, apakah itu SOP di operasional, SOP layanan, atau SOP dari si orang yang memproses makanan dan minumannya itu gitu kan, memproses bahan bakunya lah kalau di outlet gitu ya. Dan kalau ngomongin online ya, kalau ngomongin online dan sosial media, tentu saja ada SOP-nya juga gitu kan, cara dia menjawab, cara dia menanggapi, cara dia mungkin mengangkat isu-isu itu kan, kalau bisa jangan yang sensitif ya, misalnya kayak SARA misalnya kan, itu kan sebenarnya sangat-sangat dihindari ya gitu. Jadi kalau bisa bercanda tuh boleh gitu ya, tapi jangan bawa-bawa SARA. Gitu ya. Jadi untuk menghindari komplain, sebenarnya kalau menurut aku ya nggak ada trik khususnya gitu. Trik khususnya itu adalah ya memastikan semua checklistnya itu tereksekusi dengan rapih aja sih sebenarnya. Oke. Jadi harus tadi strukturnya, terus checklistnya udah dipastikan udah aman gitu. Tapi kadang komplain udah seaman mungkin, udah checklistnya udah diselesaikan dengan maksimal, tetap aja pasti ada ya Mbak ya yang dikomplainin. Iya, selalu ada. Selalu ada. Oke, ini tadi udah tanya-tanya nih terkait handling komplain itu seperti apa dalam bisnis kuliner. Untuk sahabat foodies yang mau bertanya atau mau ngobrol langsung dengan Mbak Sarita, ini boleh banget. Tapi ini ada yang nanya nih Mbak, udah masuk di kolom Q&A. Nah ini, bentar. Ini dari Kak Citra nih. Kalau seandainya ada komplain yang akhirnya viral di media sosial, itu gimana cara menghandlenya? Nah, itu kayak gitu Mbak pertanyaannya. Kalau udah viral nih, udah keburu viral, ini kan agak sulit mungkin ya. Mungkin gini ya, kalau udah terlanjur viral tadi, sebenarnya step-stepnya sama yang tadi aku bilang. Yang pertama, harus ada kata-kata mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan itu harus disampaikan. Kalau viral itu berarti lewat online ya, medianya online dan sosial media. Disampaikannya lewat sosial media juga, jangan di offline. Karena nggak nyambung. Gitu. Karena gini, karena kalau kita lagi panik tuh kadang-kadang suka gitu. Jadi tiba-tiba ngeluarin satu pernyataan. Jadi gini, kalau misalnya medianya, misalnya Instagram, ya kita postnya di Instagram aja gitu, nggak perlu di media lain, kan gitu ya. Karena bisa kalau panik semua dikerjain gitu, padahal sebenarnya tidak perlu. Kalau misalnya viralnya misalnya di Instagram, sebutkan bikin konten feedback bahwa kita memahami, kita menerima informasi tersebut, dan kita sedang dalam tahap mengumpulkan informasi. Tapi yang penting kita harus nanggepin dulu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan kami sedang berusaha untuk mencari tahu informasi yang sejelas-jelasnya. Jika misalnya kita bisa mengkontak orangnya, itu akan jauh lebih baik. Plus yang tadi, kita paralel lakukan apa yang namanya fakta di lapangan, kita cek yang terjadi sebetulnya apa, kan gitu ya. Nah, baru setelah kita udah tracing, oh ternyata memang mungkin gitu ya terjadi kesalahan proses produksi misalnya gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah kita klarifikasi nanti. Nah, kalau memungkinkan ya, ini bicara tentang PR-ing lah ya gitu. Kalau memungkinkan gitu ya. Kalau memungkinkan kita temuin orangnya, kemudian kita minta maaf lagi secara offline, secara langsung gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa ada satu hal yang dimana setelah kita minta maaf, kita punya buktinya gitu. Let's say misalnya kita ada foto bersamanya kah, atau misalkan ada proses kita memberikan komplimennya kah gitu. Jadi artinya si konsumennya itu sudah memaafkan kita dan ada buktinya, kalau bisa seperti itu. Tapi kalaupun tidak bisa, kita tetap harus meminta maaf dan memberikan another solution tadi. Apakah memberikan komplimen, apakah memberikan
gantinya atau seperti apa, dan itu sebisa mungkin didokumentasikan dan di apa ya, dipublish kembali gitu loh sebagai jawaban kita atas komplain tersebut gitu kan. Ya berharapnya sih viral juga, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang penting kita sudah lakukan semampu kita kan. Karena kadang-kadang kalau sesuatu yang gini, ini sebenarnya sangat manusiawi karena orang tuh lebih tertarik dengan sesuatu berita yang negatif daripada positif. Itu memang umum terjadi itu, gitu kan. Tapi ya apa yang dilakukan adalah kita harus berusaha sebisa mungkin menjawab, memfeedback dari apa yang kondisi yang ada di lapangan. Itu sih mungkin. Oke, jadi meski udah terlanjur viral, tetap aja ya, sebesar apapun komplainnya, kasusnya, tetap yang utama adalah harus ditanggapi ya Mbak ya? Iya, betul. Kadang Betul konsumen banget. tuh komplain cuma pengen di notice aja, kadang-kadang juga. Ada yang seperti itu kan. Iya ya. Jadi ini ditanggapi aja gitu. Tapi kalau misalnya Iya udah ya. gini, mohon maaf ya Mas atas ketidaknyamanannya, apakah bisa misalkan kita ganti produknya, abis itu dia baik. Kadang-kadang kayak Langsung gitu. diem. Iya. Iya, iya, iya. Tapi tadi kalau ngomongin soal medianya sendiri, tadi kan kalau misalkan ngomongin sesuatu yang viral, itu biasanya di media sosial. Ya. Tadi Mbak Sarita bilang, ya udah kita klarifikasi di media yang Ya. sama. Tapi ini akan memungkinkan nggak ada impact di outlet nih, untuk misalkan karena customer yang datang ke outlet juga pastinya punya sosmed gitu kan. Mereka terpapar juga informasi-informasi yang viral tadi, terus kayak jadi males nih ke outletnya atau apa, itu kira-kira gimana? Kan gini ya, kalau misalnya kita di komplainnya lewat sosial media, kita akan tanggapi lewat sosial media. Tapi kalau biasanya kalau komplainnya cukup berat gitu, misalnya viralnya viral yang berat gitu, nah tim di outlet itu harus diberikan brief juga gitu, bahwa kalau ada yang bertanya mengenai isu itu, apa yang harus dijawab sama tim outlet gitu. Jadi tim outlet juga dibekali jawaban kalau ditanya. Tapi kalau nggak ditanya nggak usah diomongin. Oke. Ya kan? Nanti nambah-nambah. Nambah masalah Iya, nanti. iya, iya. Nambah masalah. Oke, benar banget. Itu tadi jawaban untuk Kak Citra mungkin ya, semoga menjawab. Jadi sebisa mungkin kita harus menanggapinya. Gitu. Nah, untuk sahabat foodies yang lain yang masih ingin ditanyakan, boleh banget tulis di kolom komentar atau Q&A. Tapi notes-nya adalah dari obrolan sore hari ini, yang paling penting dari cara menghandle komplain customer itu adalah jadikan komplain itu sebagai sesuatu yang membangun masukan ya, masukan untuk brand kita menjadi lebih baik gitu ya Mbak ya. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan nggak ada yang tanya, boleh banget nanti kalau misalkan ada yang masih ditanyain terkait komplain ini seperti apa, nanti after live ini bisa ditonton siaran ulangnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget ke DM Instagram Foodies. Nah, tadi cukup menarik banget informasi dan materi yang disampaikan oleh Mbak Sarita terkait handling komplain customer. Kadang-kadang kalau yang belum tahu ilmunya itu bingung dan panik gitu. Jadi untuk sahabat foodies yang tadi udah simak dari awal sampai akhir, harus seperti apa sih komplain itu di-handle dan di-manage-nya. Tadi boleh banget di-share juga ke teman-temannya, atau mungkin pebisnis owner bisa langsung share nih ke karyawan-karyawannya harus seperti apa. Dan yang belum nerapin SOP tadi juga penting banget, SOP yang Mbak Sarita ya. SOP yang perlu dibuat gitu, karena itu bisa memudahkan pebisnis kuliner untuk menghandle komplain-komplain yang terjadi. Oke, sebenarnya cukup nih Mbak untuk materi sore hari ini. Semoga thank you banget sebelumnya Mbak Sarita untuk materi yang sangat insightful buat sahabat foodie semua, bisa diterapkan setelah live ini selesai, atau mungkin bisa langsung menerapkan SOP-SOP-nya. Nah, ini tadi juga Q&A dari Kak Citra, thank you banget. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya izin menyampaikan nih untuk apa ya, ini ada informasi dari Foodies terkait kelas. Nah, ini juga kelasnya berkaitan mungkin ya, karena kelasnya ini adalah kelas offline manager supervisor restoran and cafe. Jadi
ini juga nanti apa ya, sebagai pebisnis owner nih, ini bisa juga membantu skill tim atau orang kepercayaan Anda memiliki skill ilmu yang bisa membantu bisnis operasionalnya berjalan dengan baik. Nah, ini ada kelasnya nih di Foodies buat teman-teman. Termasuk tadi handling komplain, gitu lah ya Mas Arita ya. Ya. Nah, ini jadi di Foodies ini, kalau misalkan sahabat Foodies sebagai pebisnis owner masih turun nih ke lapangan, harus nyelesain masalah ABC termasuk tadi komplain-komplain yang terjadi, ini bisa banget ikuti kelas offline manager atau supervisor restoran, karena di sini akan belajar mengenai praktek handling komplain, terus praktek mengevaluasi tim nih yang udah jadi tantangan umum di bisnis kuliner, karena orang Indonesia itu suka nggak enakan nih kalau nggak evaluasi timnya. Nah, ini bisa banget di kelas ini. Terus nanti juga ada praktek menyusun program-program naikin penjualannya seperti apa. Praktek upselling dan cross-selling nih untuk bisnisnya harus seperti apa nih cara-caranya. Ini ada banget di kelas offline manager supervisor restoran NKP 5.0. Nah, ini udah yang kelimanya nih. Jadi kelas offline ini diselenggarakan selama 3 hari full day dari tanggal 16 sampai 18 Mei 2023. Jadi jangan lupa untuk pebisnis kuliner yang pengen timnya bisa menghandle segala apapun masalah yang terjadi dalam bisnisnya, ini bisa banget diikut sertakan dalam kelas offline-nya Foodies yang satu ini. Nah, untuk sahabat Foodies juga yang join live sore hari ini ada promo khusus nih untuk teman-teman yang bisa diklaim nih. Jadi untuk kelas ini harga untuk normalnya itu di 9.999.000. Tapi khusus yang nonton live sore hari ini ada promo di harga 499 aja. Ini bisa lumayan nih, hemat 5 jutaan. Jadi untuk sahabatku dia segera amankan seatnya karena kuota kelasnya terbatas. Ini aku juga mau sebentar. Ada linknya nih, kalau misalkan kalian mau langsung booking seatnya, ini bisa langsung tap link yang ada di komen. Ini aku pin dulu sebentar. Pin komen. Nah, ini udah di komen nih, bit.ly/kelas karir strip promo live IG. Jadi tadi promonya hemat sampai 5 jutaan aja nih. Buat teman-teman yang join live hari ini, segera amankan seatnya untuk kelas karir SPV 5.0. Bisa langsung klaim nanti ke CS Foodies untuk mendapatkan promonya di sore hari ini. Oke. Ini juga ada yang nanya juga terkait kelas Foodies, boleh nanti hubungi ke DM atau CS-nya Foodies. Gitu. Untuk nomor CS-nya ada di 0813 1214 7974. Nah, oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, ada closing statement dari Mbak Sarita yang bisa disampaikan untuk sahabat Foodies semua mengenai tadi mungkin materi yang udah disampaikan panjang lebar. Intinya sih gini ya teman-teman, jangan pernah alergi sama komplain gitu ya, karena komplain itu tadi mengutip salah satu perkataan selebgram gitu ya. Jadi jangan lupa komplain itu dianggap sebagai bentuk rasa sayang konsumen terhadap kita juga, itu ya. Oke, jadi anggap aja masukan-masukan atau hate comment-nya itu sebagai rasa sayang terhadap brand kita nih. Jadi bisa dijadikan sesuatu yang membangun bisnis kita menjadi lebih baik lagi ya Mbak ya. Oke, thank you banget Mbak Sarita untuk closing statement-nya sangat menempel nih. Jadikan komplain itu sebagai rasa sayang yang bisa kita bangun untuk bisnis kita, gitu. Oke, sebelum saya tutup acaranya, boleh ini abadikan dulu biar teman-teman bisa share juga nih screenshot live ini. Boleh kita sambil pakai logonya Foodies. Nah, teman-teman bisa screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Sarita dan teman-teman sahabat Foodies
untuk waktunya. Semoga sharing sore hari ini bermanfaat nih, apalagi di bulan Ramadan ya. Buat teman-teman sahabat foodies yang nonton, bisa menjadi pahala juga untuk Mbak Sarita. Udah sharing ilmunya secara gratis di live sore ini. Amin. Nah, sampai ketemu di Foodies on Sharing Sedekah Ilmu Ramadan berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia.